السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. 30 hari kita bersama dengan bulan Ramadan. Berbagai kebaikan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, hataman Al-Quran kita persembahkan di bulan suci tersebut. Qiyamul Lail, salatut tarawih kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siyamu Ramadan, berpuasa di siang hari bulan Ramadan kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari segala persembahan ibadah taqarrub yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hamba-hamba yang diterima amal kebaikan mereka selama bulan suci Ramadan akan memasuki bulan Syawal dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, salatut tarawih di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri
imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pengampunan dosa sepanjang bulan Ramadan dimulai sejak malam pertama Ramadan tiba, ditutup dengan kepergian Ramadan manakala dinyatakan telah usai bulan Ramadan. Dan kebetulan di tahun ini kita genapkan menjadi 30 hari puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita semua berpuasa, kita semua qiyamul lail, kita semua membaca Al-Quran. Tapi apakah kita merenungkan, memikirkan amal yang sudah kita persembahkan dengan segala perjuangan yang kita kerahkan, pengorbanan yang kita berikan? Apakah hal itu semua sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita wal'iyadu billah termasuk dalam deretan hamba-hamba yang dikatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin habbuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Berapa banyak hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan, bagian dari puasa yang dia dapat tidak lebih kecuali hanya rasa lapar dan dahaga yang dia tahan, tidak sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba qa'imin habbuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak hamba-hamba yang qiyamul lail hingga begadang malam, bagian dari qiyamul lailnya hanya menahan kantuk yang tak berarti. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis yang kita dengarkan dengan dua hasil yang berbeda, sama-sama berjuang di bulan suci Ramadan, sama-sama menghambakan dirinya kepada Allah di bulan suci Ramadan, tetapi tidak semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafun as-salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, manakala malam terakhir dari bulan Ramadan, sembari menunggu fajar bulan Syawal menyingsing, tangis mereka tak henti-henti. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Derai air mata mereka tak bisa dibendung lantaran kesedihan mereka berpisah dengan bulan Ramadan, ditambah kekhawatiran mereka, apakah penghambaan, ibadah, taqarrub yang sudah diberikan sampai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang memastikan bahwasanya kita diterima semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Tetapi ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tanda-tanda kebaikan kita selama bulan Ramadan diterima di sisinya. Tanda yang pertama disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, perasaan takut, perasaan khawatir tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tanda kebaikan seorang hamba. Ketika dia meninggalkan bulan suci Ramadan, hatinya diliputi kekhawatiran, apakah amalku diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salaf terdahulu
6 bulan setelah kepergian Ramadan, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa agar diterima amal yang sudah dipersembahkan selama bulan suci Ramadan. Bukan waktu yang singkat, 6 bulan mereka melangitkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Ya Allah, terimalah di sisimu puasa kami, qiyamul lail kami, bacaan Al-Quran kami. Kekhawatiran tadi tidak kemudian menghilang manakala memasuki 7 hari pertama bulan Syawal, tenggelam dalam kesenangan, tenggelam dengan euforia Idul Fitri. Betul itu disyariatkan, betul tidak dibenarkan seseorang berwajah muka masam menunjukkan tidak senang atau wajah-wajah yang tidak menunjukkan kebahagiaan ketika memasuki Idul Fitri. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, ya Aba Bakrin, likulli qaumin idun wa hadha iduna. Wahai Abu Bakar, setiap kaum punya hari raya yang mereka rayakan. Wa hadza iduna, dan hari ini adalah hari raya kita kaum muslimin. Hasungan dari Nabi untuk merayakan dengan kegembiraan yang nampak pada wajah yang berseri-seri. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Tetapi ingat, hamba yang punya tanda kebaikan seusai bulan Ramadan, hatinya ada kekhawatiran. Jangan-jangan apa yang dia perjuangkan hanya berbuah haus dan dahaga, hanya berbuah perihnya rasa lapar. Malam hari dia pergunakan untuk tilawatul Quran, qiyamul lail, dan perjuangannya tidak main-main. Ternyata hanya menyisakan ampas kopi, hanya menyisakan cerita demi cerita dalam majelis-majelis, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam dia tahan kantuknya, tetapi tidak sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran dalam hati seorang mukmin itu pertanda dia termasuk hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah ayat yang Allah jadikan sebagai ciri hamba-hamba yang beriman. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Hamba-hamba yang menyerahkan sedekah dari harta yang mereka miliki dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ahaula alladzina yasrifun. Apakah ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mencuri, kemudian dia berusaha menutupi dosa pencuriannya dengan sedekah yang dia dermakan? Dia takut karena tahu dia berdosa, dia takut karena dia tahu banyak salah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya banata Siddiq, wahai putri as-Siddiq. Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang salat, tentang orang-orang yang berpuasa, tentang orang-orang yang bersedekah, dan hati mereka takut
ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Tanda yang kedua dari sekian banyak tanda ibadah kita diterima pada saat bulan suci Ramadan, melahirkan ketaatan yang lain setelah pergi bulan Ramadan. Bulan Ramadan menyadarkan kita bahwasanya kita bisa lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Sebelum datang bulan Ramadan, 11 rakaat adalah jumlah yang begitu mengerikan, jumlah yang begitu menakutkan. Kita dalam menjalankan salat 5 waktu beratnya luar biasa bagi yang merasa berat. 4 rakaat salat Isya di saat sudah letih dengan sisa tenaga karena seharian dia beraktivitas dengan agenda-agenda berat, mendengar 11 rakaat dari salat tarawih. Mungkin hamba yang tak terbiasa menganggap ini betul-betul penjara, dibungkus dalam masjid dalam bentuk berdiri dan tidak bisa lari, tidak bisa mundur. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi Ramadan menyadarkan kita 11 rakaat, tidak satu pun di antara kaum muslimin yang tumbang dan pingsan di tengah jamaah salat tarawih, menunjukkan kita mampu bangun jauh sebelum azan subuh untuk persiapan sahur. Kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan ketika bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan kita bangun tepat pada azan subuh, itu sudah baik. Tapi ternyata kita bisa jauh lebih baik, karena selama bulan Ramadan kita siap untuk bangun sebulan penuh sebelum azan subuh dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Bacaan Al-Quran yang kita hatamkan berulang kali selama bulan suci Ramadan, minimalnya sekali dalam sebulan, ternyata kita bisa. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya, kemana mushaf kita setelah kepergian bulan Ramadan? Lembar demi lembar yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah masih kita baca? Apakah masih kita lantunkan dengan suara-suara merdu kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan kita yang kuat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini mencurahkan nikmat tanpa henti. Meskipun kita berdosa, meskipun kita bermaksiat, meskipun kita durhaka kepada Allah, Allah limpahkan nikmat kepada kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Betapa baik, maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu rahman, begitu rahim kepada hamba-hambanya. Tidakkah kita merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini memberikan apa yang kita butuhkan? Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Bukti kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kejujuran kita betul-betul menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, man khasha'at qulubuhum
lam tashba' min kalamillahi azza wa jalla. Barang siapa yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih hatinya, suci fitrahnya, lam tashba' min kalamillahi azza wa jalla, tidak akan pernah merasa puas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya dia merasa hampa sampai dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kita lakukan selama bulan Ramadan. Pertanyaan untuk kita semua tanpa terkecuali, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, madza ba'da Ramadan? Apa yang kita lakukan dengan kepergian bulan Ramadan? Apakah kita menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, kemudian menjadi budak-budak hawa nafsu setelah Ramadan pergi dan meninggalkan kita? Ataukah kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala baik di bulan suci Ramadan maupun setelah kepergian bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di hari yang fitri ini, di hari yang oleh sebagian kaum muslimin menyebutnya sebagai hari kemenangan, tanamkan pada diri kita, apa arti kemenangan kalau tidak ada yang kita kalahkan? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa pemenang yang sesungguhnya kalau tidak ada yang kita kalahkan? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Atau justru kita merasa sebagai pemenang dalam keadaan kita yang dikalahkan oleh hawa nafsu kita setelah kepergian Ramadan? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah yang sudah kita persembahkan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, tetap di atas kebaikan setelah bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua anugerah terindah yang tak tergantikan dengan nikmat dunia manapun, husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan akhir kata, saya secara pribadi mengucapkan kepada segenap saudara-saudaraku seiman, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.